Jadi 6 karakteristik dari skeptis profesional itu adalah eh, dari seorang auditor ya. Ya, auditor itu pola pikirnya yang pertama itu adalah mempertanyakan ya, questioning mindset. Ya, jadi tidak hanya menerima saja ya, bila ada data disajikan. Ya, jadi kita, oh ini apa ya? Oh ini bagaimana ya? Kenapa begini ya? Nah, itu jadi pola pikir mempertanyakan. Ya. Kemudian eh, menunda kesimpulan ya sampai diperoleh bukti yang memadai. Ya, jadi misalnya udah dikasih data tapi kayaknya kurang nih, pasti ada data yang lain. Tunggu dulu, jangan ambil kesimpulan dulu. Ya. Kemudian memperluas pemahaman ya dengan investigasi melampaui hal-hal yang nampak sudah jelas ya. Jadi eh, jangan hanya yang terlihat di permukaan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi lihat apa yang ada di baliknya. Kemudian eh, memahami pemahaman interpersonal yang mengenali bahwa motivasi dan persepsi seorang bisa mendorong penyajian informasi yang bias dan menyesatkan ya. Jadi mungkin orang ini seperti apa gitu ya, misalnya pelakunya atau petugasnya, petugas atau pegawainya ya, maksudnya itu misalnya dia itu eh, mungkin punya persepsi atau punya motivasi lain. Nah, itu cara kita mencoba memahami eh, apa, si karyawan ini gitu ya yang melakukan pembukuan atau petugasnya ya misalnya ngobrol ternyata dia suka suka curhat-curhat gitu ya, wah ini sih habis begitu gitu ya, oh ini sering begini gitu kan. Nah itu nanti kita bisa menangkap gitu ya kira-kira dia apa membukukannya seperti apa. Kemudian otonomi ya berpendirian ya kita independen ya jangan terlalu mudah terpengaruh ya. Kemudian menjaga harga diri atau self esteem ya tidak mudah dipengaruhi serta berani mengkritisi asumsi dan kesimpulan pihak lain yang dipandang tidak argumentatif ya. Jadi jangan hanya nerima-nerima aja gitu ya, tetapi kita coba eh, men-challenge ya terhadap suatu pernyataan atau penjelasan. Nah, kemudian yang penting juga adalah terkait dengan siklus dari laporan keuangan yang eh, perlu kita bagi ya. Ya, jadi audit ini dilakukan dengan membagi laporan keuangan ini menjadi segmen atau komponen yang lebih kecil ya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan audit ya. Jadi misalnya ya kita bagi eh, dari semua transaksi yang ada di perusahaan itu ya. Nah, itu ada eh, ada transaksi penjualan ya. Nah, nanti siklus penjualan seperti apa? Ada transaksi kas, ada perolehan barang dan jasa, dan jurnalnya seperti apa, pengeluaran kas, kemudian payroll ya, kemudian alokasi dan adjustment. Ya. Jadi maksudnya seperti yang eh, penyusutan, kemudian jurnal apa menjurnal alokasi, misalnya beban sewa yang untuk sekian tahun dialokasikan bagaimana gitu ya. Nah, itu kan non cash transaction ya, tetapi itu ada di dalam eh, jurnal-jurnal yang sifatnya adjustment ya biasanya atau allocation. Ya, jadi ini siklusnya, hubungan antar siklus, ada general cash, ada sales dan collection, ya, ada penjualan dan penagihan, ya, ada pembelian dan pembayaran, ya. Nah, ini jadi yang umum ini cash. Ini ada kaitannya dengan cash yang warna kuning, kemudian yang capital acquisition dan repayment, ya. Kemudian ada payroll dan personal, kemudian inventory dan warehousing. Nah, ini hal-hal siklus-siklus yang perlu dibagi gitu ya di dalam kita melakukan audit. Jadi ketika kita melakukan audit mau penjualan jangan hanya penjualan saja, cek juga collection collectionnya, gitu ya misalnya gitu nanti kaitannya dengan cash atau dengan masuknya ke cash on hand atau ke bank.
Ya, kemudian perolehan aktiva atau persediaan atau pembelian barang dengan siklus pembayaran. Nah, ini misalnya balance dan transaction yang mempengaruhi account receivable, ya, saldo dan transaksi yang mempengaruhi saldo account receivable, ada saldo awal ya dari periode sebelumnya, kemudian terjadi penjualan ya dengan asumsi ini penjualan penjualan kredit ya. Ya, kemudian atas penjualan ini sudah dibayar 137 sudah dibayar, kemudian ada retur gitu kan. Kemudian eh, beban uncollectible ya yang kemungkinan tidak akan tertagih. Kemudian saldo akhirnya ini gitu ya. Nah, ini jadi eh, melihat ya melihat siklusnya. Ya, jadi audit laporan keuangan dilakukan dengan pendekatan siklus transaksi keuangan. Ya, siklus transaksi keuangan terjadi sesuai dengan urutan kegiatan di dalam organisasi. Nah, itulah sebabnya di dalam audit itu kita perlu memahami bisnis prosesnya. Ya, nah, bisnis proses dari eh, perusahaan atau si auditi ini. Ya, kita perlu tahu bisnis prosesnya, jadi tahu eh, alur ya, alur kerja, gitu. Nanti alur barangnya, ya. Nah, itu adalah bisnis proses. Kita harus tahu ya, alur dana itu biasanya masuknya dari mana, keluar dari mana, siapa orangnya gitu ya. Nah, itu adalah eh, hal yang perlu dipahami gitu ya. Oke ya, jadi ini nanti ada siklus pendanaan ya, kalau yang berkaitan dengan uang ya. Siklus pendanaan, kemudian siklus investasi aset tetap ya, berhubungan dengan pendanaan saham, obligasi atau utang, berhubungan dengan transaksi aset, perolehan, pemeliharaan dan penghentian. Kemudian ada siklus operasional ya, berhubungan dengan operasional perusahaan ya, berhubungan dengan pengadaan barang jasa ya, pembelian ya, purchase procurement ya atau purchasing, kemudian siklus produksi ya, mengubah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian eh, ada siklus ketika ini ya, siklus ini SDM dan penggajian ini harusnya CD ya, terus operasional ya, ini harusnya SDM dan penggajian, kemudian pendapatan. Ya, kemudian berkaitan dengan keuangan ya, instrumen keuangan, ya ini investasi ya, mungkin ada investasi di instrumen keuangan ya. Oke, ya, ini contoh siklus pendanaan, investasi, pengelolaan dan seterusnya. Ya, laporan keuangan adalah laporan tentang transaksi keuangan yang terjadi pada 7 siklus ini. Ya, jadi sebenarnya laporan keuangan ini hasil dari siklus ini. Ya. Mungkin eh, satu perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain ya. Itu tergantung pemahaman nanti auditor di dalam memahami bisnis prosesnya yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini intinya siklus transaksi ini kan nanti masuk ke dalam proses akuntansi. Ya. Ya, ini di dalam bukunya Arens dan Haryono ya. Nah, ini ada siklus penjualan dan penagihan, ya tadi ya sales dan collection, cycle, acquisition dan payment ya ini. Nah, ini diambil dari sini. Nah, kita bisa menggunakan siklus ini ketika melakukan audit ya. Kemudian asersi manajemen atau pernyataan ya. Eh, Pernyataan yang diungkapkan oleh manajemen ya, assertion about class of transaction dan event period under audit gitu ya. Jadi periodisasi, eh, klasifikasi transaksi itu biasanya ada pernyataan dari manajemen ya. Kemudian asersi tentang saldo akun ya, saldo piutang, saldo cash, saldo persediaan ya. Nah, ini yang perlu kita
minta gitu ya, agar manajemen melakukan ini sehingga kita paham dengan apa dengan transaksinya. Kemudian asersi tentang presentasi dan presentation dan penyajian dan pengungkapan. Ya, presentasi itu penyajian. Ya, jadi penyajian penggolongan aktiva, ya, aset lancar. Nah, itu ya, itu presentasi. Apa penyajian, ya, itu penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan itu berarti penjelasan dari akun tersebut. Misalnya, oh ini ada piutang, ya ada piutang sekian, ya piutang 100 juta itu terdiri dari piutang kepada A, piutang kepada B, piutang kepada C, kemudian ada piutang kepada D yang sudah lama dan tidak tertagih. Nah, itu adalah disclosure, ya, pengungkapan ya atas eh, saldo dari piutang tersebut. Ya. Nah, jadi asersi manajemen ini adalah pernyataan langsung dan tidak langsung oleh manajemen tentang transaksi keuangan, akun, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, jadi sudah disajikan laporan keuangan, nah, biasanya diawali dulu dengan asersi tentang bagaimana transaksi keuangan itu dilakukan, bagaimana pembukuan itu dilakukan. Baru nanti disajikanlah akun-akun ada di neraca, ada laporan laba rugi. Kemudian nanti ada pengungkapan. Ya, pengungkapan itu ya catatan atas laporan keuangan itu ya. Nah, biasanya itu yang kita sebut dengan pengungkapan. Nah, jadi apa yang tidak perlu dijelaskan lagi dari angka-angka ya. Kalau neraca dan laporan laba rugi kan hanya angka-angka kan. Nah, mungkin di situ perlu diungkapkan, diperjelas di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, itu adalah disclosure atau pengungkapan. Ya, kemudian asesmen manajemen berhubungan langsung dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Ya, jadi ini sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ya, ya, jadi itu adalah pernyataan dari manajemen. Nah, kemudian hal yang penting juga adalah yang dilakukan eh, apa asersi manajemen yang harus dipahami ya oleh auditor ya dari sisi pandang auditor itu adalah yang kaitannya dengan audit gitu ya. Nanti kaitannya dengan audit itu adalah eksistensi ya. Di sini ya eksistensi artinya saldo akunnya benar-benar ada dan transaksinya benar-benar terjadi. Ya, jadi kalau misalnya dia menyajikan akun piutang, maka memang piutang itu piutang usaha, memang itu berasal dari penjualan yang belum tertagih. Ya, sehingga auditor harus melakukan eh, apa penelusuran terhadap penjualannya dan pembayaran. Nah, disitulah muncul akun piutang usaha. Ya, jadi memang itu terjadi transaksinya. Ya, itu adalah eksistensi. Ya. Kemudian adalah kelengkapan. Ya, kelengkapan itu tidak ada saldo akun atau transaksi yang tidak dilaporkan. Ya, jadi semuanya on balance sheet, tidak ada yang off balance sheet. Ya, jadi kalau misalnya mengenal off balance sheet gitu ya, berarti ada transaksi yang tidak dimasukkan di dalam neraca atau laporan laba. Ya, misalnya, oh ada penjualan dari sana itu tidak dimasukkan dalam laporan. Ya, khusus untuk penjualan yang barang X itu tidak dilaporkan. Nah, itu berarti ada tidak lengkap. Ya, makanya di sini adalah completeness atau kelengkapan. Kemudian hak dan kewajiban, ya saldo akun ini benar-benar haknya perusahaan atau kewajiban perusahaan. Ya, jadi hak itu seperti piutang itu memang eh, saldo yang menjadi hak perusahaan. Utang memang saldo yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Kemudian penilaian dan alokasi ya transaksi dinilai dan dibukukan dengan tepat. Ya penilaian dan alokasi ya. Jadi misalnya piutang dinilai dengan angka berapa, memang sesuai dengan tagihannya. Kalau misalnya ada ketidakyakinan atas kolektabilitasnya bisa dikurangi dengan eh, cadangan unkolektabilitas ya tidak tertanggung. Kemudian alokasi ya alokasi ke akun yang mana ya. Kemudian penyajian dan pengungkapan ya saldo akun disajikan dengan tepat dan diungkap dengan memadai sesuai dengan kaya tadi pengungkap.
Nah, ini adalah hal-hal yang eh, apa klasifikasi dari asersi manajemen yang perlu dipahami oleh auditor atau yang perlu didalami nanti oleh auditor. Ya. Nah, ini ya misalnya saldo piutang ya 11 juta ini memenuhi kriteria asersi manajemen eksisten memang terjadi lengkap memang itu adalah haknya ya kalau piutang haknya kemudian penilaian dan alokasi memang tepat di eh, piutang kemudian penyajian dan pengungkapan ya nanti mungkin ada rinciannya ya 11 juta itu rinciannya piutang kepada siapa saja. Oke ini tentang eh, asersi manajemen ya ini menambah melengkapi saja ya ini asersi tentang occurrence ya kelengkapan tadi apa occurrence terjadinya completeness kelengkapan accuracy atau keakuratan ya tentang angka-angka ya atau tadi di sini sama dengan apa ini ya dengan valuasi ya yang akurasi itu valuasi dan alokasi kemudian kita pisah batas transaksi ya cut off ya misalnya biasanya terjadi di akhir periode atau awal periode ya sebagaimana pernah saya contohkan ya misalnya ini terjadi penjualan tanggal 31 Desember ya barang dikirim tanggal 31 Desember tapi akan diterima nanti tanggal 2 misalnya 1 atau tanggal 2. Nah, ini penjualan kapan? Penjualan Desember tahun ini atau penjualan Januari tahun depan ya. Nah, ini nanti lihat dengan syarat-syarat dari transaksinya. Jadi transaksi dan peristiwa ini dibukukan dengan tepat. Klasifikasinya dibukukan dalam akun yang benar. Ya, kalau penjualan ya akun penjualan, pembelian aktiva ya akun pembelian aktiva, jangan aktiva tetap, jangan masuk ke akun beban, ya karena pembebanannya nanti adalah dengan eh, apa depresiasi. Oke, ya ini sama. Ya, jadi auditor harus mendapatkan eh, apa kelayakan ya yang cukup ya atas audit ya bukti audit yang layak ya bukti audit yang layak dan cukup ya untuk mendukung semua asersi manajemen di laporan keuangan. Ya, jadi auditor arahnya tadi ya, arahnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan ini tadi, ya memang terjadi, memang lengkap dan seterusnya. Ya, ini adalah bagaimana tujuan audit, tujuan audit itu dapat dijalankan atau dapat dipenuhi. Ya, fase audit ya ini perencanaan dan desain audit. Kemudian bagian kedua adalah pelaksanaan eh, pengujian pengendalian dan kemudian pengujian substansi. Jadi kalau pengujian pengendalian itu prosedurnya, ya cek dulu nih prosedurnya berjalan apa tidak. Ya misalnya dalam pengujian pengendalian itu kalau ada barang masuk itu biasanya lapor ke security, kemudian lapor ke security ada tanda tangan misalnya gitu. Kemudian surat jalannya nanti diterima oleh bagian gudang. Bagian gudang mencatat nanti masuk. Nah, itu adalah pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan atau prosedurnya. Nah, itu kita lakukan tes dulu. Ya, misalnya dengan observasi, pengamatan, ya. Nah, duduk aja di apa di luar gitu ya. Di luar duduk aja pengamatan 1 jam, 2 jam gitu ya. Benar nggak? Oh, itu ada barang datang tuh truk. Ya, lihat benar nggak dia lapor ke sana, kemudian ngasih kertas dokumen, kemudian ke bagian gudang. Nah, itu adalah bisa sebagai pengujian pengendalian dilaksanakan atau tidak. Nanti kita minta aja tuh bukti-buktinya. Dokumennya kita fotokopi misalnya. Ya, oh ya ini ada tanda tangan dari penjaga gudang. Kemudian dimasukkan dicatat di apa eh, kontrol materialnya. Nah, kalau substantif test itu adalah pengujian terhadap angka-angkanya.
ya, pengujian terhadap angka-angkanya atau transaksi-transaksinya. Barang datang ada 1.000 unit barang, ya, kemudian nilainya sekian, kemudian nanti pengeluaran dijual atau ke lini produksi, misalnya gitu ya. Itu substantif test, ya, pengujian substansi. Ya, kemudian eh, analytical procedure, ya, nah itu ya, misalnya berapa persen sih laba kotornya, berapa persen penggunaan material. Ini barang jadinya ada 1.000 unit, eh, material X-nya yang keluar ada 1.200 unit, gitu ya. Ya, misalnya gitu ya, misalnya untuk apa nih, membuat misalnya eh, apa apa nih, pabrik mainan, ya, pabrik mainan mobil-mobilan misalnya gitu kan. Setiap mobil ada 4 roda. Nah, berarti kalau kalau produksi yang keluar dari produksi barang jadi itu ada 10 unit, berarti ban yang terpakai ada 40, kan gitu ya. Nah, itu bisa analisa prosedur. Kok ini ban yang terpakai kok ada 50? Nah, gitu ya misalnya. Yang 10 lagi kemana? Ya bisa saja misalnya rusak, atau ada masih tertinggal di proses produksi dan sebagainya. Ya, itu analytical, ya. Kemudian menyelesaikan audit dan kemudian menerbitkan laporan. Ya. Oke, ini adalah untuk tujuan dari audit. Ya, mungkin poin penting dalam eh, topik ini adalah tentang ini tadi ya, asersi manajemen. Ada pertanyaan untuk tujuan audit? Ya, tujuan audit ya, menerbitkan opini, ya. Jadi poin-poinnya apa tadi? Menerbitkan opini, kemudian membagi siklus, ya, kemudian asersi manajemen. Ya, kira-kira 3 poin itu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi yang selanjutnya.